Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho soal rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Profesor, kita lanjutkan kembali bincang kita. Prof, ini informasinya salah satu tersangka Mario Dandi sempat ada upaya untuk menghapus barang bukti berupa voice note yang sempat ia kirimkan ke pelaku AG. Nah, bagaimana upaya penghapusan bukti ini bisa mempengaruhi terhadap pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik, Prof? Ya, dalam suatu kejahatan itu upaya-upaya untuk menghapuskan itu suatu hal yang sudah biasa. Karena bagaimana juga seorang tersangka berusaha untuk meringankan sedemikian rupa, mengajikan bukti-bukti itu tidak akurat. Oleh karena itu dalam seperti ini menjadikan bahwa yakin penyidik ada dugaan pelaku terhadap David Mario. Jadi untuk meneguhkan bahwa Mario itu sebagai pelaku dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini nanti di dalam berita acara itu untuk meyakinkan bahwa ternyata tersangka, ini kalau sudah Mario tersangka, itu ada dugaan-dugaan untuk mengaburkan bukti. Ini akan memberatkan nanti ya. Dan apalagi tadi mengaburkan bukti itu juga dikaji dari digital forensiknya, Pak, akan kelihatan. Dari DVD-nya kan akan kelihatan. Oleh karena itu nanti menjadikan suatu hal yang memberatkan dalam surat dakwaan, kan dijelaskan nantinya. Hal yang memberatkan itu diantaranya bahwa ternyata tersangka Mario ini sudah ada usaha untuk merusak barang bukti, menghapus barang bukti, sehingga menghilangkan jejak. Konsep menghilangkan jejak ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Dengan demikian, lain dengan kejahatan yang dilakukan orang yang sudah biasa dalam arti memang kejahatan tapi tanpa ada rekayasa rekayasa. Inilah yang saya kira nanti, apalagi kaitannya bentuk perencanaan, apalagi yang memberatkan, tersangka Mario kok agaknya cukup lebih berat ya. Karena pemikiran-pemikiran caranya pun sudah seperti orang dewasa. Sehingga cara-caranya itu sebagai unsur yang memberatkan adanya suatu dakwaan yang akan nanti dibuktikan di dalam suatu persidangan. Baik, Prof. Hipnu, apakah ini artinya nanti berita acara juga akan kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan rekonstruksi ini berlangsung, Prof? Ya, berita acara masih ongoing proses. Rekonstruksi adalah suatu bagian pengungkapan perkara. Bagian dari taktik penyidikan. Karena dalam teori hukum itu ada teknik dan taktik. Kalau taktik itu adalah bagaimana kecerdikan seorang penegak hukum untuk memformulasikan dari barang bukti yang ditemukan dalam persidangan. Taktik yang disebutkan adanya rekonstruksi. Sehingga rekonstruksi ini seandainya tadi Mbak ada suatu perubahan, dibenahi kembali. Suatu tidak masalah, karena ini nanti kan akan dilimpahkan pada penuntut umum. Oleh penuntut umum akan dikaji. Seandainya dari hasil kajian penuntut umum rekonstruksi belum memberikan gambaran utuh, bisa direkonstruksi ulang. Jadi masih ongoing proses dalam pengungkapan seperti ini. Bukti-bukti yang di BAP masih ongoing proses sampai pada pelimpahan istilahnya tahap 1 atau tahap 2 terhadap perkara yang bersangkutan. Kalau itu sudah dinyatakan lengkap dan sudah memberikan gambaran, ya tidak terjadi lagi. Tapi kalau kemudian nanti ada diserahkan kepada penyidik untuk memberikan rekonstruksi ulang, karena ada bukti misalkan keterangan si Mario itu berbeda dengan Sen, atau antara Mario dengan apa yang disampaikan oleh AG, karena AG kan AG tidak hadir, tapi AG sudah memberikan catatan-catatan keterangan yang diperwakilan oleh penyidik. Itu kok belum cocok, karena dalam suatu BAP yang dibuat penyidik itu harus menggambarkan tentang betul-betul bagaimana lokus deliktinya. Lokus deliktinya itu harus menggambarkan utuh tentang peristiwanya, tentang alatnya, tentang orangnya, tentang korbannya, tentang pelakunya, dan terakhir cara bagaimana si Mario melakukan suatu kejahatan yang begitu kekerasan itu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu tadi menyebut bahwa proses ataupun rekonstruksi ini merupakan taktik penyidikan di mana dibutuhkan kecerdikan penyidik ya, Prof, dalam proses ini. Nah, apa yang sekiranya menjadi kendala atau tantangan yang biasanya dihadapi penyidik ketika melakukan rekonstruksi, Prof? Ya, tantangannya gitu, Mbak.
Karena suatu bukti itu akan bernilai apabila bukti itu berkaitan antara bukti satu, bukti yang lain. Antara alat bukti keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain. Jadi suatu cerita yang utuh dalam gambaran lokus dan tempus delikti yang ada. Dengan demikian, kalau toh seandainya misalkan Mario itu menyangkal, ya sah-sah saja, pasti menyangkal. Tapi bukti yang lain kan mendukung, Mbak. Kan kita negatif ya telek. Karena apa? Namanya keterangan terdakwa, keterangan tersangka, itu tadi menghapus, mungkin tadi tidak mengakui, itu sudah bagian dari taktik mereka. Karena dalam istilah hukum itu ada namanya asas non-incrimination. Bahwa seorang tersangka tidak dibebani pembuktian. Nah, disinilah dimungkinkan Mario tidak mengakui. Tidak mengakui dan tidak mengiyakan antara konstruksi satu dengan yang lain. Kalau konstruksi itu memberatkan pada Mario. Itu sering terjadi, Mbak. Sehingga dia nggak mengakui atas misalkan melakukan suatu kejahatan dengan pemukulannya atau kayak apa, alatnya seperti apa, kemudian sampai meninggal. Dia agaknya nggak mengakui. Tapi hukum sudah kita lebih maju. Di dalam pasal 66 itu, tadi yang saya katakan berbasis pada asas non-incrimination, bahwa seorang tersangka itu tidak dibebani pembuktian. Dan itu juga diturunkan di dalam pasal 6 KUHP, bahwa seorang tersangka terdakwa tidak dibebani pembuktian. Artinya, apakah dia mengaku dalam nanti rekonstruksi tidak, itu bukan suatu alasan. Begitu, Mbak. Ini apakah artinya, Prof, dalam tahapan rekonstruksi ini memang bukan kewajiban penyidik untuk membuktikan, hanya untuk mencari gambaran utuh dan nantinya proses pembuktian akan sepenuhnya dilakukan di persidangan. Apakah demikian, Prof? Ya, jadi penyidik sebagai penyidik itu kan, apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Dan begitu teorinya seperti itu. Nah, dari pengumpulan barang bukti tadi, apakah itu saksi, apakah itu ahli, atau alat-alat bukti yang lain, itu bisa menggambarkan yang utuh atas pelaku yang tersangka saudara Mario. Dengan demikian, apa yang disampaikan dalam BAP di dalam tingkat penyidikan, ini harusnya selaras nanti di dalam surat dakwaan penuntut umum. Ini kan bahan, Mbak, kalau bisa kita lihat itu bahan yang disiapkan oleh para penyidik untuk pada penuntut umum. Sehingga jangan sampai penuntut umum nanti memberikan gambaran surat dakwaan itu obskur. Obskur itu tidak jelas, abstrak. Nah, kondisi seperti itu akan membahayakan dari penuntut umum. Karena dalam hal peristiwa hukum, ketika suatu penyidikan tidak matang, yang bertanggung jawab adalah penuntut umum. Dengan demikian, penuntut umum harus betul-betul memproses kembali, kalau perlu, sebagai jaksa peneliti masuk, sehingga tidak ada keraguan lagi nanti di persidangan. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, kita tahu kan tadi sudah saya tanyakan juga bahwa sempat ada perubahan pasal yang disangkakan terhadap Mario dan Disatrio ini. Nah, kalau secara KUHP, Prof, secara ketentuan hukum, setelah dilakukan rekonstruksi, apakah masih ada kemungkinan adanya perubahan pasal yang disangkakan? Terhadap rekonstruksi adalah tadi saya katakan menselaraskan, mensinkronkan antara bukti-bukti yang satu dan bukti yang lain temukan. Antara keterangan satu, saksi yang lain. Atau mungkin juga antara keterangan terdakwa, Mario dan Sen. Atau mungkin nanti dikonfrontasi dengan AG. Dalam kondisi seperti ini, tadi saya katakan penentuan pasal yang disangkakan adalah masih ongoing proses. Sehingga pasal yang disampaikan nanti terkait perubahan kaitannya dengan penganiayaan berat, itu berdasarkan bukti yang ada. Karena kalau kemarin mungkin penganiayaan juga biasa, tapi karena sebagai penyebab berat apalagi dengan rencana, itu nanti akan koordinasi sebagai namanya istilahnya hukum itu pra penuntutan. Pra penuntutan itu sebagai pintu gerbang, ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk menyamakan persepsi, gitu, Pak. Kira-kira pas nggak kalau itu pakai perencanaan berat, perencanaan jelas. Kalau memang tidak pas, nanti penuntut umum akan menyampaikan, jangan ini, pakai pasal yang lain. Karena bukti tidak akurat. Tapi sebaliknya, kalau sampai nanti Baris Krim itu menentukan suatu bukti yang cukup, bahkan ada perencanaan dan
bukti-bukti kekerasannya sudah ada, bahkan sampai sekarang itu katanya masih pada rumah sakit, belum sadar, itu sudah masuk kualifikasi paling berat. Sehingga ada suatu kesamaan pandang di dalam penyidikan dan penuntut umum untuk memperjuangkan di dalam suatu persidangan nanti, sehingga tidak ada suatu celah sedikit pun bagi penasihat hukum atau siap penasihat hukum untuk menilai dari dakwaan yang dibuatkan berdasarkan berita acara hasil rekonstruksi yang ada. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, dalam proses rekonstruksi tentunya selain adegan-adegan yang dilakukan oleh para tersangka, apakah nantinya juga perilaku dari para tersangka ini akan dicatat oleh penyidik dan akan dimasukkan ke dalam berita acara yang akan dilimpahkan ke jaksa, dalam artian misalnya tersangka ini bersikap kooperatif, kemudian berkata jujur, apakah juga nanti akan dimasukkan ke dalam berita acara tersebut, Prof? Di dalam berita acara itu adalah suatu potret bagian bagaimana menemukan barang bukti, bagaimana mensinkronkan barang bukti, termasuk pelaku. Nah, pelaku disinilah memberikan gambaran yang utuh, akan dicatat. Ya, akan dicatat, tapi belum menjadikan suatu pertimbangan loh, Mbak. Bukan menjadi pertimbangan kalau di dalam suatu persidangan kan perilaku ini kan perilaku terkait dengan bertindak terus terang, baik, membantu dan sebagainya. Ini enggak, tapi dalam tanda kooperatif. Ya, kooperatif. Kooperatif ini sebetulnya untuk menjelaskan. Jadi bukan sebagai hal yang meringankan nanti, tapi untuk memperjelas seandainya para tersangka ini berbelit-belit memberikan informasi. Disinilah saya kira peran Bareskrim, penyidik harus ekstra hati-hati. Karena apa? Asas hukum yang dipakai itu bukan sebagai asas inquisitur, sebagai objek. Jadi anak-anak itu jangan sampai sakit, jangan sampai dijiwit, jangan sampai dihantam, jangan sampai. Tapi ditetapkan sebagai asas akusatur, sebagai subjek. Apalagi subjeknya subjek anak saksinya. Ataupun saksi sebagai berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu dalam hal terjadi perilaku-perilaku ini suatu yang saya kira menjadikan hal yang biasa. Karena apapun yang terjadi, setiap tersangka selalu menghindar. Apalagi Mario sudah dewasa, Ten sudah dewasa. Nah, catatan-catatan itu akan dituangkan. Ya nanti akan dibuat oleh penuntut umum dalam suatu gambaran, suatu peristiwa di dalam surat dakwaannya. Baik, Prof. Hipnu, kita tahu bahwa selain Mario juga tadi ada tersangka lainnya, yakni teman Mario yang perannya di sini memprovokasi dan juga merekam adegan penganiayaan. Nah, nanti kira-kira seperti apa, Prof? Ancaman ataupun dakwaan terhadap Shane ini, Prof? Ya, Shane ini kan sudah dewasa, ya kan? Dan dia memang mungkin kalau gambaran saya tidak ada, tapi kan dia merekam. Dia merekam. Jadi boleh dikatakan sebagai bentuk pasal 55 dan pasal 5 membantu Mario. Dalam konteks membantu itu, makanya nanti apakah besok ada kesamaan kehendak atau tidak? Ada meeting of mind atau tidak antara Mario dan Shane? Itulah nanti yang akan dibuktikan. Kalau itu memang ada, ya masuk pasal 55 ayat 1 sebagai turut serta. Tapi kalau AG agak lain, kalau AG agak membantu. Nah, disinilah saya kira masing-masing sebagai peran serta itu juga harus dilihat dari segi subjektif dari si pelaku. Apakah Shane ini dalam keadaan tertekan karena Mario? Apakah Shane ini juga dalam kehendak yang sama? Sehingga ada, kalau bahasa kasus kemarin ada relasi kuasa, relasi senior misalkan, kan si Mario kan lebih senior, relasi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Mario, ada ketakutan yang luar biasa. Ini pun juga akan dilihat ke sana. Baik, begitu, Prof. Hipnu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun usai jeda, Prof. Tetap bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa sesaat lagi kami kembali.